dari Big Tulus official. Jangan lupa like and subscribe. Sebrek, sebrek, Ya, sebrek guys, sebrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan masih dikasih batuk juga sama Allah ya. Jadi ketika kita dikasih sakit, jangan ngeluh teman-teman, karena ternyata sakit itu adalah salah satu media pengurang dosa kita. Jadi ya sebenarnya namanya musibah nggak ada yang mau, tetapi ketika kita dikasih musibah, nggak ada salahnya kalau kita ucapkan alhamdulillah. Jadi segala sesuatu yang sudah Allah berikan ke kita itu semuanya ada alasannya, semua ada hikmahnya, dan semua akan berimbas baik. Jadi meskipun hal buruk, meskipun musibah besar, meskipun bencana besar sekalipun, akan ada sesuatu yang baik. Jadi makanya orang dulu kalau bilang begini, akan ada pelangi setelah hujan. Jadi jangan pernah mengeluh dengan apa yang sudah kita lakukan atau kita terima atau kita jalani saat ini ya. Susah, senang, sedih, semua itu sudah hak Allah, dan kita sebagai manusia mung sak dermo atau hanya bisa menjalani saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tri dimanapun kalian berada, yang sedang menyimak program ini, yang sedang menikmati suasana malam hari, pagi hari, siang hari. Mungkin ada yang nonton siang hari karena pemirsa Big Tulus Official ini dari seluruh dunia teman-teman. Jadi di sini pagi, di sono sore, di sono sore, di sini pagi. Jadi bertukar-tukar posisi, dan mudah-mudahan dengan hadirnya Mas T di sini, dengan hadirnya Mas T bisa memberikan semangat buat kalian, bisa menambah wawasan, kemudian menambah ilmu juga bagi kita semua, kemudian menambahkan beberapa pengetahuan-pengetahuan yang selama ini mungkin cuma ada di angan-angan gitu loh. Jadi ketika kalian membenarkan apa yang Mas T sampaikan itu, boleh digunakan akal kita atau naluri kita. Betul tidak yang disampaikan Mas T? Dan Mas T selalu bilang, jenengan boleh percaya, boleh tidak apa yang Mas T sampaikan. Kalau percaya syukur, enggak juga enggak apa-apa. Kalau memang ada baiknya dipercaya juga enggak masalah. Jadi segala sesuatu itu diambil yang baiknya saja ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas T yang ada di Papua sana tanpa terkecuali saja. Untuk keluarga besar Sam Service yang punya Papua, yang punya Timika, Jalan Cendrawasih, jangan lupa untuk terus semangat. Juga untuk yang ada di Timika, Jayapura, kemudian Manokwari, Merauke, semua yang ada di Sorong juga, yang di Papua, semuanya saja tanpa terkecuali. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Berikut lagi untuk subscribernya Big Tulus Official yang ada di Kalimantan sana, untuk yang punya Pasir, kemudian Balikpapan, Palangkaraya, kemudian Bontang, dan juga untuk yang ada di Sambas, kemudian Banjarmasin juga ada, Berau juga ada. Yang di Kalimantan semuanya ya. Mama Sriatun sehat terus yo, Mak. Mungkin Mama sering nonton cuman jarang absen, yus tidak apa-apa. Yang penting mau sibuk atau tidak, semoga Mama selalu sehat, diberkahi Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran atas segala urusan kerjaannya ya, Mak ya. Sehat selalu, yang penting tuh sehat. Karena sehat itu yang paling pentingnya Mamaku ya. Kemudian juga untuk yang ada di Sumatera, dari Medan, Jambi, Bengkulu, Padang, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, Lampung juga ada di sana ya. Banten, apa kabar untuk semuanya yang punya Cilegon, Merak, kemudian Anyer juga di sana. Ada yang dari Gunung Santri juga selamat bergabung. Berikutnya lagi untuk yang ada di Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, kemudian Bandung, Cianjur, Sukabumi, terus Majalaya, Garut. Untuk yang ada di Banjar, juga untuk yang ada di Pangandaran sana juga ada ya. Yang dari Indramayu, terus juga untuk yang ada dari Cirebon juga selamat bergabung. Tegal, Cilacap, Purwokerto, Pemalang, Banyumas, juga untuk yang punya Cilacap udah, Banyumas sudah, Purwokerto, Pemalang udah. Pokoknya kuabe yang ada di Pangenyongan ya. Angger orang apa jere ora kepenak ya. Nyong lagi belajar sing jenenge ke Raden Harya Werkudara, nyata lamun satria Jodipati. Itu apa ya jenengnya?
eling-eling. Terus untuk yang ada di Semarang, Pati, kemudian Batang, Wonogiri, Sragen, Klaten, terus Magelang, Jogja, Solo, Boyolali, Mojokerto, Kudus juga di sana ada ya. Terus Mojokerto lagi, mana namanya? Malang, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, terus Nganjuk, apa ku jenenge Tulungagung, Ponorogo, terus Banyuwangi, Surabaya, terus untuk yang ada di NTT dan juga di Bali. Yang di Indonesia tanpa terkecuali semuanya ya. Ntar Mas Tulus sambil buka YouTube Studio, pasti ada yang ketinggalan tadi yang belum dibaca ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Malaysia, di sana ada Abang Muhammad Ridwan bersama Ibu, sehat selalu. Lalu juga untuk Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, kemudian Mbak Haryanti, Taiwan, Taipei, Hong Kong, kemudian Makau, Korea sama Jepang juga ada. Yang Jeddah Arab Saudi di sana apa kabar? Buat Kak Ajija yang punya Brunei Darussalam juga selamat bergabung. Kak Ajija sehat selalu ya kakakku. Kemudian Arab Saudi, Jeddah, Qatar, Swiss, Los Angeles sama Jerman juga. Mbak Yani katanya sudah mulai beranjak kembali ke Jepang ya Mbak ya. Ya Allah, mudah-mudahan diberi kemudahan Mbakku, diberikan kelancaran apapun yang dimanapun tempatnya, apapun posisinya. Semoga Allah terus memberkahi langkahnya Mbak Yani supaya terus di jalan Allah tentunya, dan selalu dalam lindungan Allah, tetap baik dan baik. Makasih Mbak Yaniku. Semoga Allah mudahkan segala urusan baiknya ya Mbak ya. Kemudian yang punya Los Angeles, yang punya Hawaii. Juga untuk yang ada di Sydney semua di sana ya. Oke, lanjut ke YouTube Studio, ada siapa saja di sana. Sementara kemarin saya juga sempat nonton waktu lagi premiere atau live streaming premiernya ya. Ada siapa saja di sana sebentar. Untuk Mbak Tum Inah yang punya Malaysia katanya hadir Mas Tulus, terima kasih. Ferry Kastono juga Sugeng Dalu Mas Tulus, terima kasih Ferry Kastono. Tri Belung juga terima kasih. Suarane Mas T keren loh, kolab yuk, ayo kapan-kapan boleh. Jogja, gue Jogja, oh iya Jogja Tri. Agus Seto Kendal Sidi apa? Sopo iki? Agus Seto Kendal Lisodo, Mbawen hadir Mas Tulus nggih. Joko Mulato lari nggawu hadir Mas Tulus, kok jenenge nggawu? Jenenge nggawu leres nggih. Terus saking Tangerang kota menika Mas Ferry Kastono nggih, sembah nuwun Mas Ferry. Terus Cebong Ari wong Kebumen nyimak, sembah nuwun. Pokoke sapa iki? Pujaan hati. Sembah nuwun, pokoknya iki gading iki titisane Kiseno. Amin ya Allah. Ami Anjay katanya Jakarta hadir. Terus ada lagi dari Siti Sudarini juga terima kasih. Sembah nuwun Mbak amin donganipun. Terus ada siapa lagi? Wong Kebumen Rantau Bekasi hadir, Cebong Ari terima kasih. Ada Ferry Penki juga, assalamualaikum Mas Tulus. Madiun hadir nggih, sembah nuwun. Nini Nayoko, terus Jogja hadir juga terima kasih. Eja Fadia Kediri hadir Mas Tulus. Muhammad Rizky Kikiswan Dwi Nawaeka nggih, sembah nuwun. Ari Aki Tulungagung hadir, terus wonten Ferit Nur Jogja Sedayu hadir Mas Tulus nggih, saking Sedayu Sugeng siang, Sugeng dalu lang Sugeng sonten nggih. Terus wonten malih niki sinten? Mas Herman Umane, semangat Bang Tulus Jogja hadir nggih, sembah nuwun yang punya Jogja nggih. Pokoknya semua yang dari Jogja, yang dari mana saja yang selalu absen, terima kasih banyak. Kita langsung buka untuk YouTube Studio, ada siapa saja kah di sana, kita baca satu persatu. Kita sapa-sapa dulu. Kudus nyimak Mas Tulus, sembah nuwun. Sosoke Malang kerik rodok kemayu, Sosoke Malang kerik kaya rodok kemayu, sepurane Mas nek kliru mboten napa-napa Mas Didi. Sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas T. Sembah nuwun Mas SSIC Families. Waalaikumsalam nggih. Rasa diurusi wong sirik tanda tak mampu. Rasikun-sikun sembah nuwun. Salim Gembuk juga terima kasih. Terus Petrus Bani Kertojoyo, ngomong apa Kang? Nek ora ngerti omonganku sekolah meneh. Terus Wagino Tulungagung Malaysia turut mirsani Mas Tulus nggih. Tulungagung Malaysia Mas Wagino sembah nuwun nggih. Andi Jatilan Sleman ikut nyimak Mas Tulus, sembah nuwun nggih. Sami-sami Ki Geter Pramuji juga ini hadir kemarin ya. Terima kasih Loki Geter sudah hadir juga memberikan link untuk kita. Nanti saya kasih pin supaya di atas sendiri ya. Mbak Aji Kuaci juga terima kasih. Mas Muhammad Rizky
sembah nuwun. Terus Mas Wanan Asari juga terima kasih. Ada Putra Fatansa juga. Terus Eko Suharyono terima kasih banyak. Ada Erlina Setiani juga. Terus ada Mbak Rahayu Purwo, terima kasih banyak. Kemudian ada Mas Rosidi sembah nuwun. Terus semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Sembah nuwun Pot Rabuk. Oh, Pot Rabuk iki mesti subur ya wong Pot Rabuk. Terus juga untuk Sabdo Kahendran itu Boneng ngenop, terima kasih banyak. Nggak, bukan iri, dia orang baik kok ya. Sehat terus Mas Tulus, tembak nuwun, Studio Wayang Kulit Indonesia ya. Terus apa aku dong Bang T, Boneng gene nop, jenengmu lho wangele rame-rame ya. Isa juga terima kasih, keren semangat, terima kasih. Bakti Karyono juga terima kasih, analisnya mantap Mas Bakti, sembah nuwun nggih. Terus Sugiyarti juga terima kasih Mbak Sugiyarti. Terus Studio Wayang Indonesia juga ada Tisan Eyang Lawu juga terima kasih, semangat Mas T, teruskan saran-saranmu, banyak yang bisa kita ambil, semoga sukses selalu amin ya Allah. Bu Sugiyarti sembah nuwun lagi. Terus Batam hadir, Isa juga terima kasih. Ihsan San, benar apa yang Mas Tulus bilang, saya juga sudah 2 kali bertemu Ustadz Danu tanpa settingan, tanpa gimmick. Oh iya betul, terima kasih sosok orang yang diizinkan oleh memperbaiki akhlaknya. Terima kasih banyak Ihsan San, saya salah satu orang dari 2 orang yang dipanggil khusus ke ruangan beliau itu saya dan Pak Andi kalau nggak salah yang dipanggil Ustadz Danu ya waktu itu ya. Dan sampai sekarang beliau sudah memiliki pasien ribuan yang bisa bertemu dengan beliau itu yang mengambil jadwal VIP yang bisa bertemu dengan langsung. Tapi kalau kami benar-benar free, tapi kami dipanggil ke ruangan itu ya. Hanya kami dua orang, saya dan Pak Andi namanya dipanggil Ustadz Danu waktu itu ya. Mbak Asri, yang penting aku ketemu sampean Mas T, aku seneng meskipun aku nggak paham dengan yang sampean bahas. Mas Ibnu Batuta terima kasih, Mbak Rini Afriani Marceno juga terima kasih, Mbak Yanti terima kasih loh Mbak Yanti, Mbak Ledisu juga, Bu Mas Miatun terima kasih banyak. Terus Sugiono lanjutkan Mas Tulus nggih, sembah nuwun. Maaf ya Mas, aku bosen aja bahas wayang terus, maafkan kejujuranku. Aku juga berterima kasih atas kejujuranmu Mbak Ledi. Kalau aku nurutin jenengan terus viewersku piye, soalnya kan kita mencari suara terbanyak, pertanyaan terbanyak yang saya cari ya di situ. Kalau misalnya aku nurutin 1 orang sedangkan ada 15.000 subscriber ya tidak bisa. Saya harus mengikuti jalurnya saja ya. Suka silakan dilihat, tidak suka juga tidak apa-apa. Saya tidak pernah memaksa orang untuk menyukai konten yang saya berikan ya. Apa yang ingin Mas Tulus sampaikan, lalu apa yang ingin dibahas hari ini kira-kira Mas Tulus? Sebelum Mas Tulus membahas sesuatu, Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam berdonasi. Untuk yang belum berdonasi, kemarin ada yang bilang kok nggak ada di deskripsi. Yang dipencet deskripsi itu yang ada tombol begini tuh, tombol cabang begini, pencet, nanti di bawahnya tuh ada nomor rekening atas nama Tulus Rianto. Itu nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, itu rekening donasi untuk nasi box. Satu nasi box kita hargai Rp10.000 saja. Untuk teman-teman yang mau berpartisipasi, sangat Mas Teh tunggu, silahkan saja berapapun sih jenengan kirim, tapi minimal 10.000 loh yo. Minimal 10.000 saja. Maksimalnya terserah jenengan mau sedekah berapa saja. Intinya saya hanya bisa berterima kasih. Allah memberikan saya kepercayaan, sampean juga sama percaya sama saya untuk memberikan memberikan kesempatan saya untuk bersedekah juga bersama teman-teman yang lain. Dan nanti di tanggal 6 Desember tepat di ulang tahun Mas Tulus yang ke-31 tahun. Ada yang nanya Mas Tulus lahir tahun berapa? Saya tahun 89. Kalau saya hitung lewat kalkulator sih besok tanggal 6 Desember 2020 itu usia saya sudah 31, masuk 31 ya. Jadi kalau masih bulan ini masih 30 tahun. Jadi besok masuk 31. Dan insya Allah kita tanggal 6 Desember itu kita akan sedekah 550 nasi box insya Allah ya. Untuk teman-teman yang masih ingin berpartisipasi, pengen nambahin buat beli aqua, buat beli kue-kue, buat yang pada kesini. Soalnya subscriber banyak yang mau datang dari Jogja pada ke Jakarta. Ada yang dari Parung, ada yang dari Bogor juga, dari Jakarta, Jabodetabek juga pada ngumpul di sini. Jadi subscriber beberapa banyak yang langsung datang ke sini. Ada yang dari jauh juga datang ke Jakarta. Jadi nanti teman-teman yang ikut partisipasi pengen ngumpul juga sama kita, pengen bagi-bagi nasi box juga boleh, mau sedekah boleh. Pokoknya intinya yang sudah bersedekah Mas Teh nggak bisa ngomong apa-apa, cukup berdoa saja. Semoga apa yang jenengan niatkan, apa yang jenengan hajatkan semoga terkabul dan tersampaikan kepada apa yang jenengan tuju ya. Amin ya Allah. Sebelum kita lanjut untuk membahas
pembahasan hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dulu untuk teman-teman yang saat ini sedang menyaksikan video ini. Semoga apa yang kita doakan, apa yang kita baca hari ini dijabal oleh Subhanahu wa taala. Yuk kita bareng-bareng doa ya teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha hebat ya Allah, Engkau Maha mengabulkan ya Allah, Engkau Maha di atas segala maha ya Allah. Siapapun yang lagi nonton video ini ya Allah, tanpa terkecuali hamba mohon kepadamu ya Allah, hamba minta kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi mereka yang sedang sakit ya Allah, yang sedang nonton video ini ya Allah. Untuk yang sedang dalam masalah, semoga Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk yang sedang berduka, semoga Kau berikan kebahagiaan untuknya ya Allah. Untuk yang belum bertemu dengan jodohnya, semoga segera Kau berikan bertemu dengan jodohnya ya Allah. Untuk yang belum memiliki rezeki, semoga Kau limpahkan rezekinya untuknya ya Allah. Semoga Kau limpahkan rezekimu untuknya ya Allah. Dan juga untuk yang sudah bekerja, untuk yang belum bekerja, semoga lekas Kau berikan pekerjaan untuknya ya Allah. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk yang sudah bekerja, rezeki yang melimpah, yang halal, berkah, barokah, sehingga mereka bisa bersedekah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Ada satu hal yang ingin Mas Teh sampaikan di sini, karena Mas Teh dapat gambaran, dapat satu pesan dari Eyang. Awalnya begini. Awal ceritanya adalah begini. Kenapa bisa sampai saya mendapatkan wejangan dari Eyang itu adalah titik awalnya adalah saya kan memang tanggal 6 itu mau sedekah ya. Tanggal 6 Desember kan saya ulang tahun, terus saya mau sedekah. Kira-kira ada yang mau kasih kado gak sih? Kalau ada yang mau kasih kado ngomong-ngomong ya. Pede banget kado. Yang penting dongane wis sehat waras nggih. Mas Tulus itu mintanya doanya sehat waras, bisa bermanfaat buat orang, udah itu aja intinya ya. Kemudian secara tidak langsung Mas Teh berpikir, karena kan sekarang Jakarta setiap sore itu mendung hujan, sedangkan jadwal kita bagi nasi box itu antara jam 1 ke bawah. 1 ke bawah. Dari jam 1 ke bawah sampai batas jam 4, jam 5. Ya, sedangkan jam-jam segitu Jakarta biasanya hujan. Terus cerondol ini kan kalau dalam dunia kita tuh seperti halnya seorang peramal cuaca ya. Cerondol tuh nggak pulang-pulang karena saya bilang kok kue mulaimu jarang, kenapa cerondol? Karena di mana-mana sekarang cuaca lagi nggak bisa ditentuin Mas Tulus katanya. Jadi di mana-mana bisa tiba-tiba hujan, bisa tiba-tiba panas. Cuman untuk Jakarta ini panas panas kalau pagi sampai siang, kemudian sorenya itu mendung gelap. Jam 4 sore itu udah kayak maghrib. Dan di situ saya cari si cerondol. Saya pengen iseng-iseng nanya gitu loh, cerondol. Engko lek tanggal 6 Desember aku dibantu dongo yo. Benojo udan, supaya jangan hujan, supaya bagi nasi boxnya lancar lah, intinya begitu. Jadi sedekahnya kita biar lancar. Untuk teman-teman yang ngumpul di sini tuh nggak ada masalah apa-apa. Jadi saya berharap awalnya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian pengen ngobrol sama cerondol nggak mulai. Sing mulai meng Eyang karo Serintil. Eyang Serintil mulai terus. Terus Eyang Ronggo kemarin juga datang. Ya habis nonton semalam katanya pada habis nonton Mbak Elisa, celimennya Mbak Elisa. Terus pada kesini, sudah di sini saya ajak ngobrol tadi pagi. Saya komunikasi kok. Yang kira-kira udan apa ayo, yang nek udan kepiye, yang aku nek udan yo jenenge akar sedekah yang ki kanca-kanca arep ini dungane to yang ben aja udan. Aku kan gitu ya bahasanya ya. Terus dengan muka sedihnya itu yang tuh kayak yang arep piye meneh le wis kaya ngene keadaane. Aku langsung dek gitu. Loh, keadaan pripun yang yo sing hati-hati ae do hubungan karo banyu iki. Banyu iki do arep ngluwep. Banyu dareng ngluwep terus sing nyembul ki kemampul. Jadi Eyang itu menyampaikannya memang kalau Eyang itu tipenya tidak pernah to the point dalam melakukan hal. Eyang tuh tidak pernah to the point, maksudnya ngomong yang blak-blakan gitu ndak. Dia cuma bilang banyune bakal akeh terus sing nyembul ki bakal kemampul. Nah, dalam hal ini aku sempat ngobrol sama yang Ronggo, yang apa tuh maksudnya yang ngono ki? Yo banyu ki apa to le? Banyu itu hujan. Terus dari laut apa dari mana? Maksudku kan gitu. Saya tuh bertanya, kata yo lek banyu ki asale kon dhuwure berarti ya udan le. Jadi teman-teman kita wajib mewaspadai satu hal. Yang harus kita waspadai adalah satu. Kita harus hati-hati betul dengan air hujan. Bukan berarti kita mempercayai ramalannya Eyang Lukito, tapi dalam hal ini yang menyampaikan sing nyembul do kemampul itu kan agak sedikit berbahaya ya. Terus aku sempat tanya lagi, yang sing nyembul do kemampul ki apa? Yang Lukito ra gelem nyauri, sing nyauri yang Ronggo. Delokno wae sesuk terus sing do nyembul kuwi apa to sing teko lemah kuwi. Lah nopo tak gituin? Pohon atau apa? Terus dia jawabnya yang begini. Nah, berarti kan gunung. Tak bilang paling yo sedina rong dina meneh ki
barengan doan harap muntah jadi ini gitu kan. Bodoh harap muntah lah. Aku pertanyakan lagi dong. Aku orangnya kan gampang nanya. Kenapa sampai muntah yang? Yaitu namanya menstabilkan sesuatu. Jadi ada yang sedang distabilkan dunia ini atau bumi kita ini sedang menstabilkan sesuatu sehingga ada beberapa air yang turun dari langit, kemudian mungkin saja bisa jadi musibah, amit-amit jabang baik, semoga tidak. Terus ada beberapa gunung yang muntah karena untuk menstabilkan keadaan, menstabilkan bumi. Dan aku sempat tanya, loh, lewes dikai musibah, stabil berarti nggak naik corona meneh yang? Muga-muga renek meneh le. Jadi Eyang juga sempat berbicara seperti Eyang itu tidak memastikan kalau corona akan berhenti atau akan bersih atau akan habis, tapi beliau mengatakan kalau semoga-moga entah hilang seperti itu. Dan Eyang memang sudah bilang kalau memang ada musibah besar terjadi, pada saat itu akan terganti musibahnya itu dengan sesuatu hikmah, ya, sesuatu keindahan atau sesuatu yang mungkin saja kita takutkan selama ini akan berubah jadi baik. Mungkin seperti itu, kita aminkan ya teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah pesan yang disampaikan ke saya yang bisa kita jadikan bahan perenungan. Jadi teman-teman, makanya aku pengen dulungan yang pantai, yang nyeneni bae, rasane pantai-pantai lewis ning omah bae. Angin lagi kencang, terus pokoknya sing hubungannya karo baju sing hati-hati. Terus saya kan tinggal di tempat banjir ya teman-teman. Saya tuh tinggal di tempat banjir. Saya tinggal di bawah, kemudian banjir, dan di sini tuh kalau hujan sedikit saja, misalnya melampaui batas sudah pasti masuk airnya, dan cuma masuk doang. Cuma ya itu melelahkan sekali karena masuk tok. Jadi itu cuma ngotorin doang, mau nggak mau ngepel gitu. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi saya tuh jujur kalau soal masalah hujan sama air tuh saya berpikir kuat karena saya berangkat nyanyi aja, saya tinggal nyanyi, semua perabotan saya taruh di atas semua, mau sepatu, mau segala macam, colokan listrik segala macam, apapun harus kita naikkan ke atas. Kalau tidak pas kita tinggal nyanyi, tiba-tiba hujan tinggi, air masuk, ya basah semua, mau bantal, mau kasur, semuanya dinaikin ke atas, stiker segala macam. Jadi terkadang saya berpikir kalau sebenarnya info-info dari mereka ini tidak perlu kita percaya juga. Tetapi kalau memang terjadi ya memang untuk sudah terjadi karena kehendak Allah, bukan karena mereka yang sampaikan. Tapi kalau memang kita bisa jadikan bahan mitigasi kalau buat saya nggak masalah gitu loh. Karena banyak sesuatu yang sudah benar-benar terjadi dari apa yang sampaikan. Dulu Eyang itu ngomong, le angin hati-hati le, anginnya kuwi ning daerah biyen ki kebon tapi digawe omah akeh. Intinya di perumahan. Lalu betul sekali teman-teman, esok paginya kita dengar kabar kalau di Bekasi itu tuh ada angin puting beliung, dan itu di perumahan teman-teman, di komplek perumahan. Dan itu aku sempat kaget juga. Kita Mas Tulus tuh selalu berdoa begini, ayo teman-teman yang lagi nonton video ini, kalau memang kita mendapatkan kabar yang buruk atau firasat yang buruk, ayo bareng-bareng kita taubat, ayo bareng-bareng kita doa sama Allah, kita luluhkan hati Allah untuk tidak melakukan itu. Tapi kalau untuk gunung, kata yang Lukito sendiri ya, kata yang Ronggo pun menyampaikan juga seperti itu. Lek banyu kuwi wis wayahe tiba le, sampai engko mongso opo atau wingi lek ngomong aku lek bahasanya mereka itu kadang-kadang bahasa Jawa wuku gitu loh guys. Jadi aku nggak ngerti, kadang-kadang itu bahasa Jawa yang dulu banget, jadi aku nggak paham apa yang dia sampaikan. Jadi kalau hujan ini katanya memang sudah waktunya, tidak bisa ditahan. Tapi yo sing hati-hati baik karo banyu, intinya itu untuk seperti itu. Jadi dia mengingatkan saya sebetulnya. Lalu kalau soal gunung pun sama. Jadi beberapa barang kemampul bakal nyembul kuwi mau, itu tadi tidak bisa diganggu gugat juga, karena sebenarnya alam ini kalau dikatakan marah-marah dengan kita sudah terlalu jauh mengeksplorasi, kita terlalu jauh jadi manusia yang serakah, menjangkau beberapa hal yang di luar jangkauan kita, mengakses beberapa hal yang bukan akses kita, itu sudah mulai gila orang-orang itu. Jadi ketika ada penambangan emas, kemudian saking serakahnya dia nambah, dia nggak mikir keselamatan, akhirnya roboh. Yang disalahkan siapa? Alam. Padahal mereka yang merusak alam. Kemudian ada kebakaran hutan, disalahkan siapa? Yang disalahkan alam. Alamnya gambut, emang dasar gampang kebakar. Padahal yang salah, yang serakah itu siapa? Yang serakah itu perusahaan-perusahaan itu. Jadi sebenarnya ketika alam mengatakan, ketika sekarang alam ini sedang marah ya teman-teman, apalagi ada satu tempat yang akan dijadikan tempat yang besar, ada sebuah tempat yang sengaja akan dijadikan tempat yang besar, dan itu membuat marah alam sebetulnya. Dan saat ini
Kalau untuk beberapa gunung, yang sih ngomongnya 1 atau 2 hari, nanti kamu juga kan dengar sendiri Le. Beberapa gunung ini akan melonjak semua, akan banyak yang muntah. Bahkan gunung di beberapa pelosok yang biasanya tidak muntah pun akan ikut muntah. Bukan karena apa-apa, bukan karena Allah menyiapkan musibah untuk kita, bukan, tapi karena memang alam ini sudah benar-benar gerah. Kemudian alam ini sudah sangat-sangat ingin menstabilkan diri gitu loh teman-teman. Jadi istilah orang itu, mereka sudah sangat menyimpan dendam cukup lama, harus dikeluarkan dendamnya itu supaya dunia ini lebih stabil, supaya bumi kita ini lebih stabil. Jadi mereka memiliki tujuan tertentu, bukan untuk menjadikan kita sebagai musibah. Contohnya Gunung Merapi. Gunung Merapi itu jauh sekali, udah 24 hari, hampir 1 bulan di levelnya masih di siaga, dan itu dia memberikan jangka yang cukup jauh untuk memberikan apa? Supaya tidak ada korban jiwa. Mereka bisa menyingkirkan harta bendanya, kemudian hewan-hewan peliharaan, dan juga seluruh masyarakat yang ada di Magelang khususnya itu mereka bisa mitigasi mandiri, kemudian mengungsikan diri, dan juga bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Jadi banyak hal yang sedang alam lakukan saat ini. Jadi teman-teman, bukan berarti kalian harus mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi dalam hal ini tunggu 1-2 hari, betul atau tidak disampaikan Eyang, bahwa akan ada beberapa gunung yang biasanya gunung itu tidak meletus sekalipun atau tidak muntah sekalipun, itu akan muntah. Bukan berarti Allah menjadikan itu sebagai musibah untuk kita, tetapi di sini Allah sedang memberikan kesempatan kepada alam untuk menyeleksi mandiri diri kita supaya lebih bisa untuk menstabilkan dirinya sendiri. Jadi Allah memberikan izin kepada alam untuk, ayolah kamu stabilkan diri kamu sendiri. Nah, ini cara alam menstabilkan diri. Dengan yang anehnya itu, nanti akan ada beberapa gunung yang di beberapa daerah yang memang sebelumnya tidak meletus atau tidak muntah, tapi muntah. Nah, ini yang disampaikan sama Yang Lukito. Kira-kira betul atau tidak, kita tidak boleh mempercayai itu. Tetapi kalau toh itu akan jadi musibah yang akan merugikan orang lain, kemudian merugikan manusia lain atau masyarakat di sekitarnya, kita minta sama Allah, ayo kita berdoa bersama-sama, semoga Allah meluluhkan hatinya untuk tidak alam ini supaya tidak dendam lagi. Dan salah satu cara adalah dengan, menurut Yang Lukito sampaikan, oh my god, tiba-tiba ada yang datang teman-teman. Jadi begini, kalau menurut Eyang ya, ini maaf sebelumnya teman-teman, saya tidak mengajarkan jenengan untuk memberikan sesaji, bukan, tetapi menurut Eyang Lukito, mangkane todo sedekao. Jadi cara untuk menstabilkan itu supaya alam ini tidak terlalu marah adalah dengan bersedekah. Jadi tetapi sedekahnya mintanya dalam bentuk makanan. Jadi jenengan boleh mengadakan sedekah bumi misalnya, atau nyadran di kampung, misalnya ada makam keramat atau makam pemuda segala macam, itu boleh dilakukan nyadran seperti itu. Jadi Eyang sempat berpesan ke saya untuk menstabilkan itu, selain berdoa kepada Allah, adalah dengan mengadakan sedekah, di mana sedekah bumi ini bisa diselenggarakan dalam waktu dekat. Kalau biasanya diadakan setahun sekali, karena ini sudah genting ya, ini sudah mepet, ya tidak masalah diadakan. Karena sebenarnya sedekah bumi itu juga intinya adalah berbagi rezeki, berbagi makanan. Dan kita tahu rezeki ataupun pahala yang terus ataupun langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian disampaikan pahalanya adalah sedekah makanan. Makanya dari situ selain berdoa minta kepada Allah supaya Allah meluluhkan hatinya untuk tidak menjadikan ini sebagai musibah besar. Kalau menurut Yang Lukito, musibah ini untuk berhenti tidak bisa. Musibah ini berhenti tidak akan bisa. Jadi gunung yang meluap ini akan tetap meluap. Untuk apa? Tujuannya hanya untuk menstabilkan alam, menstabilkan bumi kita. Bukan berarti akan dijadikan musibah yang besar merugikan orang banyak, tidak. Tetapi makanya kita berdoa sama Allah, kalau toh ini sudah tidak bisa diberhentikan, atau nggak mau tetap harus meledak atau tetap harus muntah, semoga ini sebagai media untuk media untuk penyeimbang alam atau penyelaras alam, bukan sebagai media untuk menjadikan kita sebagai korban jiwa dari musibah itu tadi. Begitu ya teman-teman ya. Kita berdoa bersama-sama. Tugas kita adalah satu, jangan serakah terhadap apapun. Jadi sekarang bumi ini banyak dieksplorasi dengan sesuatu yang semakin di luar batas. Mereka akan semakin terus menjadi seperti itu, dan itu akan membuat alam semakin marah, alam semakin bingung. Mereka menstabilkannya bagaimana? Saya punya tempat ini, saya stabilkan untuk menyeimbangkan alam supaya nggak ada jadi bencana atau nggak jadi musibah. Tapi karena orang serakah, akhirnya tetap dieksplorasi. Akhirnya apa? Alam pun bingung ingin memilih dirinya sendiri untuk menstabilkan dirinya. Sehingga
Kadang-kadang tiba-tiba jadi musibah yang besar sekali. Sekali lagi, ini yang disampaikan yang Lukito, ini yang disampaikan oleh yang kita. Anggap saja yang Lukito adalah leluhur kita yang mengajarkan kita untuk lebih memperbaiki diri lagi. Jangan lupa berprasangka baik terhadap Allah. Apapun yang Mas Teh sampaikan jangan dipercaya. Kita jadikan sebagai bahan wacana untuk bahan mitigasi mandiri. Satu, yang kedua kita jadikan bahan sebagai memperbaiki diri supaya kita tidak terlalu membenci atau kita tidak terlalu berani dalam melawan hak Allah gitu loh. Kita harus menyeimbangkan itu, bahwa untuk berhenti tidak bisa. Setidaknya kalau memang tidak bisa diberhenti karena untuk menyeimbangkan alam, kita tetap harus memperbaiki diri kita. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah supaya Allah meluluhkan hatinya untuk tidak terlalu merasa marah sama kita, sehingga kalau tuh musibah ini tetap berjalan, tetap terjadi, akan menjadikan sesuatu musibah yang bermanfaat dan tidak menimbulkan korban jiwa. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk yang sudah bergabung, berpartisipasi, sudah sedekah, sudah berkomunikasi juga sama Mas Tulus, sudah konsultasi. Intinya konsultasi Mas Tulus minta tolong sabar. Kemarin Mas Teh sudah seharian dari hari Jumat sudah mempersiapkan segala sesuatunya, tapi ternyata tetap saja banyak banget yang konsultasi, yang ngobrol. Jadi agak bersabar intinya di situ ya. Ada kritik dan saran boleh langsung klik di kolom komentar ataupun bisa langsung DM di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus dan kesempatan lagi. Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik.